Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua, jangan lupa untuk selalu mengucapkan sholawat setiap hari. Semoga hidup kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Sebelum kita mulai, yuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus mengikuti kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah hanya di Elva Story. Mari kita simak bersama kisah nyata yang penuh ketegangan, rahasia, dan takdir yang tak terduga. Inilah kisahnya. Angin gurun bertiup lembut pagi itu, membawa aroma melati yang mekar sempurna di sudut taman belakang sebuah rumah megah di Riyadh. Di tengah hijaunya daun dan kelopak-kelopak bunga yang basah oleh embun, seorang gadis muda tampak menunduk, menyiram satu persatu pot bunga anggrek dan kaktus tropis. Namanya Aulia, 24 tahun, berasal dari Yogyakarta. Sudah 3 bulan ia bekerja sebagai pengurus taman di rumah milik keluarga Al-Hudairi, keluarga bangsawan terhormat yang hartanya melebihi apapun yang bisa Aulia bayangkan. Pekerjaannya sederhana, menyiram, memotong ranting, menanam, dan memastikan keindahan taman itu tetap terjaga. Namun, sejak beberapa hari terakhir, Aulia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia sering merasa diawasi, bukan oleh sesama pekerja, melainkan dari jendela di lantai 2 bangunan megah itu. Dan pagi ini, keyakinannya makin kuat. "Kau suka melati, ya?" Suara itu datang dari belakang. Dalam hati Aulia berdebar. Suara itu dalam, tenang, dan terasa tak asing. Ia menoleh perlahan. Di sana, berdiri seorang pria dengan jubah putih bersih, wajahnya tampan dengan sorban yang dililit rapi di kepala. "Iya, Tuan," jawab Aulia dengan gugup. Melati itu sederhana, tapi wangi dan bersih. Pria itu menatap dalam. Matanya teduh, namun seperti menyimpan sesuatu. Melati seperti perempuan yang kuat, walau terlihat lemah. Ucapnya singkat, lalu melangkah pergi begitu saja. Aulia tertegun. Itu adalah Syekh Amir, anak tunggal pemilik rumah ini. Dikenal sebagai pria muda yang terpelajar, lulusan London, dan akan segera mengambil alih perusahaan keluarga. Selama ini, ia jarang terlihat berbicara dengan para pekerja. Tapi hari ini, ia bicara padanya. Hari-hari berikutnya, keanehan demi keanehan mulai muncul. Suatu pagi, Aulia menemukan pot melati yang baru saja ia tanam telah dipindahkan ke dekat air mancur, dan di bawahnya tergeletak buku kecil tentang jenis-jenis tanaman gurun. Di dalamnya, ada selembar kertas lipat bertuliskan huruf Arab indah. "Taman yang kau rawat, membuat hatiku tumbuh." Aulia bingung. Siapa yang meletakkannya? Apakah benar Syekh Amir? Atau hanya permainan orang iseng? Ia mencoba mengabaikan. Namun perasaannya tak bisa bohong. Setiap kali ia bekerja, ia merasa dipantau. Sesekali, dari balik kaca jendela, mata itu muncul. Mata yang sama yang menatapnya di antara melati pagi itu. Hingga suatu hari, saat senja mulai merayap dan langit Riyadh berubah jingga, Aulia mendapati kertas kecil terselip di antara pot anggrek putih. Tulisannya jelas. "Aku tahu kau lebih dari sekadar perawat taman. Aku ingin bicara, malam ini, di taman belakang." Tanpa nama, tanpa tanda. Tapi Aulia tahu, hatinya tahu. Ia berdiri lama, memandang kertas itu, lalu menengadah ke langit. Entah apa yang menunggunya malam nanti, tapi satu hal pasti, hidupnya tak akan sama lagi sejak saat ini. Malam itu, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Aulia berjalan perlahan menyusuri jalanan, setapak berlampu temaram di taman belakang. Gaun panjang abu-abunya bergoyang pelan ditiup angin. Tangannya dingin, bukan karena udara, tapi karena gugup. Di langkah kelima dari air mancur melati, ia berhenti. Di bawah pohon bougainville yang menjuntai, berdiri seseorang yang sudah ia duga. Syekh Amir. Ia mengenakan jubah putih bersih, tanpa sorban. Rambutnya hitam, sedikit bergelombang, dan sorot matanya tajam tapi teduh. Aulia menunduk, hampir tidak berani menatapnya. "Tuan memanggil saya?" Suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam desir angin. "Aulia," jawab Amir, "aku tahu ini mungkin menyalahi adat. Tapi aku tidak ingin bersembunyi lebih lama. Aku menyukaimu." Jantung Aulia serasa berhenti berdetak.
Ia menoleh pelan, menatap wajah pria itu. Namun yang ia lihat bukan sikap main-main, tapi ketulusan. Saya hanya pembantu taman, Tuan, ucap Aulia pelan. Dan aku hanya pria yang tersesat di antara bunga-bunga yang kau hidupkan, jawab Amir. Di rumah ini, semuanya palsu. Tapi saat kulihat kau memeluk pohon yang layu dan menolong tanaman yang hampir mati, aku sadar, aku ingin belajar mencintai sepertimu. Aulia menggigit bibirnya, menahan air mata. Semua ini terlalu cepat, terlalu indah, atau mungkin terlalu berbahaya. Apa yang Tuan inginkan dari saya? Amir tersenyum lembut. Aku ingin mengenalmu. Aku ingin membawamu ke tempat yang lebih pantas. Tapi aku tahu ini tidak mudah. Aku harus bicara pada ayahku, pada keluarga. Ini butuh waktu, tapi jika kau izinkan, aku akan memperjuangkannya. Malam itu mereka bicara lama. Tentang bunga, tentang hujan, tentang desa Aulia di Indonesia, tentang perbedaan keyakinan keluarga, tentang budaya, tentang batas. Tapi di antara semua itu, Aulia bisa merasakan bahwa Amir bukan sekadar lelaki kaya yang sedang bosan. Ia sungguh mencari sesuatu yang nyata. Di akhir percakapan, Amir menyerahkan sesuatu. Ini, untukmu. Sebuah kantung beludru kecil. Di dalamnya ada biji tanaman yang sangat langka. Ini adalah mawar gurun. Ia hanya mekar sekali dalam setahun. Aku ingin kau yang menanamnya. Dan jika ia tumbuh, anggap itu tanda bahwa aku tetap di jalanku untukmu. Aulia menerima kantung itu dengan tangan bergetar. Malam itu, ia kembali ke kamarnya dengan langkah pelan, seakan bumi berubah menjadi sesuatu yang belum pernah ia kenal. Ia tahu, sejak saat itu, hidupnya bukan hanya tentang menyiram bunga, tapi juga menunggu apakah mawar gurun itu akan tumbuh, dan apakah perasaan yang disemai malam ini akan benar-benar mekar. Pagi kembali menyapa taman dengan sinar keemasan. Tapi pagi ini terasa berbeda. Langkah Aulia sedikit ragu saat menyusuri barisan pot bunga. Ia masih bisa merasakan getar dari malam sebelumnya, dari kata-kata Amir yang begitu jelas dan hangat. Namun, kenyataan cepat kembali menghantam. Lihat dia, makin sering senyum sendiri. Bisik-bisik terdengar dari para pekerja perempuan lainnya yang duduk di dekat kolam. Mereka tidak menyebut nama, tapi arah tatapan mereka jelas. Aulia, jangan terlalu dekat sama yang di atas, nanti kau jatuh dari tempat yang tinggi, kata Maryam, salah satu pembantu senior yang sudah lama bekerja di rumah itu. Ucapannya tajam, seperti peringatan yang dibungkus perhatian. Aulia hanya tersenyum dan menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi hatinya sesak. Ia tidak pernah ingin menimbulkan masalah. Bahkan ia tidak tahu apakah semua yang terjadi malam itu nyata, atau hanya mimpi. Namun, tanda-tanda semakin sulit disangkal. Amir kini lebih sering muncul di taman, meskipun hanya berdiri di kejauhan. Kadang ia bertanya hal-hal sepele, seperti, apakah melati bisa tumbuh saat musim panas penuh? Atau, kalau tanaman tak diberi air, berapa lama ia bertahan? Pertanyaan yang aneh jika dilihat dari siapa yang mengucapkannya. Tapi Aulia tahu, kalimat-kalimat itu bukan tentang bunga. Itu tentangnya, tentang mereka. Suatu siang, saat Aulia sedang memangkas dahan Kamboja, seorang wanita tua mendekat. Ia mengenakan abaya hitam dan penutup wajah, namun matanya tajam dan penuh wibawa. Namamu Aulia? Aulia segera berdiri dan membungkuk sopan. Iya, saya, Bu. Wanita itu menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Lalu berkata, kau dari Indonesia? Tanah yang subur. Tapi bukan tempat untuk bunga tumbuh di rumah ini. Aulia terdiam. Ia tahu siapa wanita itu. Ibunda Amir. Sejak hari itu, Aulia merasa seperti berjalan di atas tanah retak. Setiap senyum dari pekerja lain terasa seperti sindiran. Setiap langkahnya ke taman terasa diawasi. Tapi ia tetap bekerja. Menyiram bunga, menanam biji mawar gurun yang Amir beri, dan menunggu entah apa yang akan terjadi. Malam-malamnya kini diisi dengan doa panjang. Ia tidak meminta cinta. Ia hanya minta ditunjukkan jalan yang lurus. Karena hatinya sudah terlalu terlibat, sementara logikanya terus mengingatkan, ini bukan dongeng.
Ini kehidupan nyata di tanah orang. Dan yang ia hadapi bukan hanya laki-laki, tapi sistem, budaya, dan kehormatan keluarga bangsawan Arab. 3 hari kemudian, sebuah kabar datang seperti badai. Amir dipanggil oleh keluarganya ke kota lain. Katanya, ia akan dijodohkan. Nama perempuan itu disebut-sebut, Amera, sepupu dari jalur bangsawan lain. Cantik, terpelajar, dan sepadan. Aulia mendengar berita itu dari dapur. Ia tidak bereaksi, tidak menangis. Tapi tangannya gemetar saat menggenggam cangkir teh. Malam itu, sebelum tidur, ia pergi ke taman dan melihat pot kecil tempat ia menanam biji mawar gurun. Tanahnya masih basah, tapi belum ada tanda-tanda tumbuh. Ia memandangi pot itu lama, lalu berbisik pada tanah. Jika ini bukan takdirku, aku rela. Tapi jika ini ujian, kuatkan aku. Lalu ia kembali ke kamar, menatap langit dari jendela kecilnya. Di sana, bintang-bintang bersinar terang, seolah diam-diam ikut mendengarkan doanya yang sunyi. Hari-hari berikutnya terasa hampa. Aulia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, meski jiwanya tak lagi setenang dulu. Ia menyiram tanaman, memangkas ranting, dan menata pot bunga dengan gerakan otomatis. Tapi hatinya terasa kaku. Seperti bunga yang tidak lagi punya akar. Tidak ada lagi Syaikh Amir di taman. Tidak ada lagi tanya-tanya sepele tentang melati atau gurun. Hanya keheningan dan suara dedaunan yang bersentuhan dengan angin panas Riyadh. Di balik semua itu, Aulia terus memeriksa pot kecil tempat biji mawar gurun ditanam. Hari ke hari, tetap tak ada tanda kehidupan. Seolah tanah pun ikut bisu seperti keadaan hatinya. Suatu sore, saat ia sedang menata bunga zinia di dekat pagar taman, seorang pelayan laki-laki muda mendekat. Wajahnya tampak gugup. "Kak Aulia, saya diminta menyampaikan ini." Ia menyerahkan secarik surat. Lalu pergi sebelum Aulia sempat bertanya. Dengan tangan gemetar, ia membuka lipatan kertas itu. Tulisannya halus dan tegas. Tulisan Amir. "Aku tidak bisa menghindar dari perintah keluarga. Tapi aku tidak menyerah. Aku sedang mencari jalan. Jika Allah mengizinkan, aku akan kembali menemuimu. Jangan pergi. Tunggu aku." Tidak ada tanggal. Tidak ada tanda waktu. Hanya harapan yang menggantung. Aulia membaca surat itu berkali-kali. Lalu melipatnya pelan, dan menyimpannya di bawah bantal tidurnya. Malam itu ia menangis dalam diam. Antara bahagia karena diberi harapan, dan hancur karena tak tahu harus percaya sampai kapan. 2 pekan berlalu. Desas-desus pernikahan Amir makin kuat. Bahkan beberapa pelayan perempuan mulai bercerita tentang pesta kecil yang akan diadakan keluarga Al-Hudairi di kota Jeddah. Katanya itu bagian dari pertemuan 2 keluarga besar sebelum akad. Aulia mendengar semuanya dalam diam. Ia mulai membatasi diri. Tak lagi banyak bicara, tak menanggapi tatapan sinis, dan hanya menyibukkan diri di taman. Hatinya kosong. Ia tidak ingin berharap, tapi juga tak sanggup berhenti menunggu. Sampai suatu hari, saat matahari hampir tenggelam dan ia hendak kembali ke kamarnya, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti. Pot kecil yang sudah hampir ia lupakan, di pojok belakang taman itu, tanahnya retak. Ada sesuatu yang mendorong keluar. Sebuah tunas kecil. Hijau muda. Lembut. Mawar gurun itu tumbuh. Aulia berjongkok di depannya. Menatapnya lama. Tunas itu kecil, hampir tak terlihat. Tapi nyata. Di tanah kering gurun, di antara semua kemungkinan yang menyedihkan, sesuatu justru muncul. Sebuah pertanda. Tiba-tiba terdengar langkah cepat dari arah belakang. Aulia berdiri. Seorang pria berpakaian sopan, wajahnya tidak asing, pengawal pribadi keluarga Amir, berhenti di hadapannya dengan napas memburu. "Aulia, Tuan Amir dia pulang. Dan dia ingin bertemu sekarang." Dunia Aulia serasa berhenti berputar. Hatinya berdebar. Ia menatap sekali lagi tunas mawar kecil itu. Seakan Allah menjawab doanya, bukan dengan suara, tapi dengan waktu yang sempurna. Tanpa berkata apa-apa, Aulia mengangguk dan mengikuti pria itu. Taman mulai gelap. Tapi cahaya baru seolah menyala di ujung harapan yang nyaris padam. Malam turun cepat di Riyadh,
namun langit masih menyisakan semburat merah di cakrawala. Di antara pilar-pilar marmer dan lampu taman yang mulai menyala satu persatu, langkah Aulia terasa ringan namun penuh ketegangan. Pengawal yang menjemputnya tidak berkata sepatah pun selama perjalanan menuju halaman utama rumah besar keluarga Al-Hudairi. Setibanya di depan sebuah pintu kaca tinggi, Aulia diminta menunggu. Tak lama, pintu terbuka pelan. Di dalamnya, aroma gaharu lembut menyambut. Dan di sana, berdiri pria yang telah mengisi hari-hari Aulia dengan tanya dan rindu yang tak bisa ia padamkan. Amir. Wajahnya tampak lebih lelah dari terakhir kali Aulia melihatnya. Namun mata itu masih teduh, penuh keyakinan yang sama seperti malam di taman saat ia mengatakan, "Aku menyukaimu." "Maaf membuatmu menunggu," katanya pelan. Aulia hanya menunduk. Suasana hening. Hanya suara detik jam tua di sudut ruangan yang terdengar, menegaskan bahwa waktu mereka sangatlah sempit. "Aku sudah bicara pada ibuku," lanjut Amir. "Aku bilang padanya, jika aku harus memilih seorang perempuan hanya karena gelar dan darah, maka aku akan kehilangan hidup yang sebenarnya." Aulia menatapnya hati-hati. Apa yang beliau katakan? Amir menghela napas panjang. Beliau kecewa. Tapi beliau bukan wanita kejam. Ia hanya takut pada apa yang akan orang-orang katakan. Aulia merasa dadanya sesak. Ia tahu benar, dalam budaya seperti ini, restu ibu adalah segalanya. Dan lebih dari itu, nama keluarga, kehormatan, dan garis keturunan adalah hal yang suci. "Aku tahu aku bukan siapa-siapa, Tuan," ujar Aulia pelan. "Aku tidak ingin jadi duri dalam keluargamu." Amir menghampirinya. Matanya tak berkedip menatap Aulia. "Kau bukan duri. Kau adalah akar yang membuat hatiku berdiri setelah lama rapuh." Ia membuka genggaman tangannya. Sebuah cincin sederhana ada di sana. Bukan emas, bukan berlian, hanya ukiran kecil di sisi dalam. "Bismillah. Aulia, aku tahu ini belum akhir dari jalan. Tapi aku tidak mau menunggu segalanya sempurna. Aku ingin kau tahu bahwa niatku padamu bukan sekadar angin padang pasir. Jika kau siap menempuh semua rintangan ini bersamaku, maka izinkan aku melamarmu, malam ini." Aulia terdiam. Dunia seolah sunyi. Semua keraguan, semua ketakutan, semua rasa bersalah bercampur jadi satu. Tapi saat ia menatap mata Amir, ia menemukan satu hal yang membuatnya yakin. Keberanian. Dan hanya dengan itu, ia menjawab pelan, hampir seperti bisikan angin. "Bismillah." Amir tersenyum. Ia menyematkan cincin itu ke jari Aulia. Tidak ada pesta. Tidak ada sorakan. Tapi malam itu, taman di balik jendela menyaksikan awal dari sebuah janji yang tumbuh di tanah paling kering sekalipun. 1 jam kemudian, Aulia kembali ke kamarnya. Ia memandangi cincinnya lama, lalu membuka jendela kecil yang menghadap taman belakang. Di kejauhan, tunas mawar gurun itu kini sudah tumbuh setengah ruas jari. Ia tahu, badai mungkin belum usai. Tapi setidaknya, pohon kecil dalam hatinya kini mulai tumbuh. Dan itu cukup untuk bertahan. Pagi kembali hadir, tapi tak lagi sama. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di rumah besar keluarga Al-Hudairi, Aulia menatap pantulan wajahnya di cermin dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Di jari manisnya, cincin kecil berukir bismillah seolah menyatu dengan kulitnya. Ia ingin menyembunyikannya, tapi di sisi lain tak ingin melepasnya. Hari itu, Aulia kembali bekerja di taman seperti biasa. Tapi tatapan para pekerja perempuan, kali ini, bukan hanya bisik-bisik. Mereka menatap langsung. Ada yang sinis. Ada yang heran. Ada pula yang tampak takut mendekat. Maryam, pembantu senior itu, akhirnya bicara dengan nada keras saat Aulia lewat. "Jangan berpikir nasibmu akan berubah hanya karena 1 cincin. Dunia di sini tidak akan menerimamu." Aulia tidak menjawab. Ia tahu, yang dilawan bukan hanya manusia, tapi sistem, budaya, kebiasaan turun-temurun. Sementara itu, di dalam rumah besar, Amir menghadapi tekanan yang lebih besar. Ayahnya, seorang pria yang sangat disegani di kalangan bisnis dan keagamaan, memanggilnya ke ruang kerja. "Aku dengar kau melamar gadis itu." Nada suaranya tenang, tapi tajam.
Amir mengangguk. Ya, ayah. Aku melamarnya karena aku mencintainya. Dan karena itu kau siap membuang semua warisanmu. Amir terdiam. Ayahnya menatapnya lekat. Kau akan kehilangan kekuasaan, posisi, dan nama besar keluarga jika kau tetap pada keputusan ini. Kami tidak menolak perempuan dari luar, tapi kami tidak bisa menerima pelayan menjadi bagian dari silsilah darah keluarga kami. Amir mengepalkan tangannya. Ayah, aku tidak akan membuang keluarga. Tapi aku juga tidak akan membuang perempuan yang membuatku memahami arti hidup. Dia bukan pelayan. Dia penjaga hatiku. Tak ada jawaban. Hanya hening yang panjang dan tegang. Ayahnya memalingkan wajah. Pikirkan baik-baik. Sebelum semuanya benar-benar tak bisa kau tarik kembali. Malam itu, Aulia duduk di dekat tunas mawar gurun yang kini sudah mulai membentuk daun pertama. Cahaya bulan menyinari tanah di sekelilingnya. Ia menoleh saat mendengar langkah pelan di balik semak-semak mawar merah. Amir muncul. Kali ini, tanpa jubah putih. Ia hanya mengenakan gamis sederhana. Tapi matanya tetap seperti yang Aulia kenal. Tenang dan penuh keyakinan. Aku mungkin kehilangan segalanya, katanya. Tapi aku tidak ingin kehilangan janji yang sudah aku buat padamu. Aulia ingin bicara, tapi ia tak tahu harus berkata apa. Air matanya jatuh begitu saja. Apa yang akan kita lakukan? Bisiknya. Amir mendekat. Ia mengambil sebutir air dari kelopak mawar dan meneteskan ke tanah tempat tunas mawar gurun itu tumbuh. Kita tanam cinta ini. Dan kita biarkan Allah yang menumbuhkannya. Mereka duduk berdua di bawah langit riyad. Tidak bicara banyak, tapi saling menguatkan dengan diam. Karena malam itu, mereka tahu, ujian baru saja dimulai. Dan cinta mereka akan diuji, bukan hanya oleh perbedaan, tapi oleh waktu dan keberanian untuk tetap berdiri di antara mawar yang berduri. Beberapa hari setelah pertemuan di taman malam itu, suasana rumah keluarga Al-Hudairi berubah menjadi tegang. Pagi yang biasanya dipenuhi aroma kopi dan senyum para pelayan kini dibungkam oleh kesunyian. Tidak ada lagi bisik-bisik, karena semua orang sudah tahu, Amir menolak lamaran dari keluarga bangsawan sepupunya. Dan alasannya telah menjadi buah bibir. Aulia tidak bisa keluar dari kamar selama 2 hari. Ia diminta beristirahat oleh kepala rumah tangga, namun ia tahu itu hanyalah alasan halus agar dirinya tidak menampakkan diri terlalu sering. Ia menerima keadaan itu. Tidak mengeluh. Tidak bertanya. Tapi hatinya terus gelisah. Pada malam ketiga, ketukan pelan terdengar di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Aulia membuka pelan. Di depan pintu berdiri seorang wanita berabaya hitam dan wajah setengah tertutup nikab. Namun dari sorot matanya, Aulia langsung mengenalinya. Ibunda Amir. Wanita itu masuk tanpa bicara, lalu duduk di kursi kayu dekat jendela. Tangannya halus, tapi gerakannya penuh wibawa. Duduklah, Aulia. Suara itu pelan namun dingin. Aulia menuruti, duduk bersila di depannya dengan kepala tertunduk. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya dirimu? Aulia mengangkat wajah, perlahan. Saya, hanya seorang perempuan biasa, Bu. Saya tidak datang ke sini untuk mencari cinta, apalagi merusak keluarga orang. Wanita itu menatapnya lama. Lalu berkata, anakku tidak pernah menantang kehendakku sekeras ini. Sampai kau datang. Ia membuka nikabnya perlahan. Wajahnya cantik meski usia telah memahat banyak garis halus. Matanya berkaca-kaca, namun suaranya tetap tegas. Aku pernah seperti dirimu. Kalimat itu menghentak Aulia. Dulu, aku dinikahkan karena nama, bukan karena cinta. Aku hidup baik, tapi hatiku selalu kosong. Dan aku tak ingin anakku mengalami yang sama. Air mata jatuh dari sudut mata wanita itu. Ia mengusapnya cepat. Tapi aku juga tak ingin ia dihancurkan karena keputusan emosional. Ia berdiri, berjalan mendekati Aulia, dan menggenggam tangannya. Maukah kau menunjukkan bahwa cintamu tidak akan melemahkan dia, tapi justru menguatkannya? Aulia mengangguk pelan, meski air matanya sudah jatuh tanpa bisa ditahan. Saya bersedia melalui semuanya, meski akhirnya hanya untuk melihat beliau bahagia, meski bukan dengan saya. Wanita itu terdiam.
Lalu dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Besok pagi, kau akan ikut denganku. Kita akan bicara dengan kepala keluarga." Pagi berikutnya, untuk pertama kalinya Aulia melangkah ke ruang majelis keluarga Al-Hudairi. Di sana duduk ayah Amir, dengan sorban besar dan wajah datar. Di sampingnya, duduk Amir dengan kepala menunduk. Ibunda Amir berdiri. Ia memperkenalkan Aulia dengan tegas. Menyebut latar belakangnya, keluarganya di Indonesia, kesederhanaannya, dan bagaimana ia mengenal Aulia sebagai gadis yang tidak pernah mencuri perhatian, kecuali dengan ketulusan. "Anakku ingin dia. Aku tidak bisa menentangnya jika dia sungguh-sungguh. Tapi sebagai ibu dan istri dari ketua keluarga ini, aku mohon beri mereka kesempatan. Tidak untuk kita, tapi untuk cinta yang tak pernah kita punya." Ayah Amir menatap Aulia lama. Lalu berkata, "Jika kau benar mencintai anakku, kau harus tahu, menjadi istri Amir artinya menjadi wanita yang dilihat oleh dunia. Setiap langkahmu akan dinilai, setiap kesalahanmu dibesarkan. Apa kau siap?" Aulia menatap langsung mata pria itu untuk pertama kalinya. "Saya tidak tahu apakah saya sempurna. Tapi saya tahu, saya tidak akan meninggalkan beliau, walau dunia membelakangi saya." Keheningan panjang menyusul. Semua menanti. Akhirnya, ayah Amir mengangguk pelan. "Jika itu keputusan kalian, maka keluarga ini akan menanggung risikonya bersama-sama." Air mata Amir jatuh. Ia segera berdiri, menyalami ayahnya. Kemudian menatap Aulia dari kejauhan, seolah ingin berkata, "Kita berhasil." Hari itu, taman di rumah besar itu tak hanya dipenuhi bunga, tapi juga harapan. Dan untuk pertama kalinya, Aulia menatap mawar gurun yang kini tumbuh tinggi, dengan kelopak pertama yang mulai merekah. Sebagaimana hatinya. Dan sebagaimana cinta mereka. 3 bulan berlalu sejak pertemuan besar di ruang majelis keluarga Al-Hudairi. Waktu itu terasa lambat, namun setiap harinya membawa angin perubahan. Aulia tidak lagi dipanggil sebagai pembantu taman, tapi sebagai tamu kehormatan. Ia tetap tinggal di rumah itu, namun dengan peran yang berbeda. Bukan hanya sebagai penjaga bunga, melainkan penjaga hati dari seseorang yang kini dengan terang-terangan memperjuangkannya. Persiapan pernikahan dilakukan secara tertutup. Tidak ada pesta besar yang dihadiri bangsawan dari berbagai negeri. Tidak ada keramaian, tidak ada iring-iringan kendaraan mewah. Hanya orang-orang terdekat, beberapa tetua keluarga, dan tentu saja, taman belakang rumah, yang kini berubah menjadi taman pengantin. Mawar gurun yang pernah ia tanam bersama doa, kini berdiri gagah di tengah taman. Kelopaknya mekar dengan warna merah tembaga, langka dan indah, menjadi saksi janji yang akan diikrarkan. Aulia mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading, dengan sulaman tangan motif bunga melati. Di atas kepalanya, kerudung panjang menutupi tubuhnya, membuatnya tampak seperti bunga yang tumbuh di antara cahaya pagi dan keteduhan bumi. Tangannya dingin, tapi hatinya hangat. Di hadapannya, berdiri Amir. Dengan gamis putih, sorban sederhana, dan mata yang berkaca-kaca. Suara penghulu terdengar lantang. "Amir bin Hasan Al-Hudairi, aku nikahkan engkau dengan Aulia binti Rahman, dengan mas kawin berupa cincin ukir bismillah dan kebun pribadi seluas 100 meter persegi, dibayar tunai." Dengan tenang namun penuh getaran, Amir menjawab, "Saya terima nikahnya Aulia binti Rahman dengan mas kawin tersebut, tunai karena Allah." Tangis tertahan pecah dalam diam. Aulia menutup wajahnya. Air matanya jatuh, namun bukan karena sedih. Ia mengucap syukur dalam hati, menyebut nama Allah berkali-kali, karena hanya kuasanya yang bisa membalikan cerita dari pelayan taman menjadi istri seorang bangsawan. Setelah ijab kabul, Amir menghampirinya. Ia menyentuh kepala Aulia dengan lembut dan membacakan doa. Lalu ia berbisik, "Mulai hari ini, taman ini bukan hanya milikmu, tapi hatiku juga." Beberapa waktu kemudian, taman yang dulu hanya dihiasi pot-pot anggrek dan bunga padang pasir kini berubah menjadi surga kecil. Di pojok kanan taman itu, berdiri sebuah rumah kaca kecil. Di sana, Aulia mengajarkan para wanita muda tentang cara merawat tanaman, tentang sabar, dan tentang doa yang tak pernah sia-sia. Amir sendiri semakin disegani bukan karena hartanya, tapi karena keberaniannya memilih cinta yang benar,
bukan yang sempurna menurut manusia. Dan di antara semua itu, mawar gurun yang tumbuh dari tanah retak masih mekar, tahun demi tahun. Menjadi lambang bahwa cinta sejati, seperti tanaman di tengah gurun, mungkin tumbuh lambat tapi saat mekar, ia tak akan pernah layu.